Kita kembali lanjutkan perbincangan, menyambung pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi Pak Wihadi sebelum jeda. Gerindra bagaimana melihatnya, lebih pilih mana, lebih nyaman mana? Apakah kemudian posisi Ketua DPR ini diberikan kepada pihak oposisi sejauh ini, PDIP statusnya, atau justru dikuasai oleh Golkar? Silakan Pak Wihadi. Jadi kalau kita selalu melihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, satu teman itu 1000 kawan itu terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Jadi bagi kami, baik itu PDI Perjuangan maupun Golkar, itulah teman-teman kita semuanya. Jadi bagi Gerindra tidak ada sesuatu permasalahan yang harus dilihat bahwa ini menjadi masalah besar kalau PDI Perjuangan sebagai ketua ataupun misalnya Golkar sebagai ketua. Bagi kami adalah semuanya adalah teman, dan seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR ini juga kita berteman dengan baik, dan saya kira apa yang sudah berjalan saat ini, Gerindra on the right track bahwa tidak ada permusuhan dalam segala yang apa disampaikan nanti di DPR itu. Jadi ini semuanya kan kita bicara payung besar rekonsiliasi, kalau kita katakan bahwa kita melihat untuk kondusif bahwa kita memang menyerahkan ini kepada mekanisme daripada Undang-Undang M3 yang ada sekarang ini. Jadi bagi kami tidak ada suatu masalah yang mendasar dalam hal itu, apakah memang harus Golkar, harus PDI Perjuangan, tapi semuanya kita lihat nantinya bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Adi itu tadi mengatakan bahwa belum, ini konversi suaranya dari ke kursi juga belum selesai. Jadi ini adalah merupakan satu hal yang kita sama-sama tunggu nanti tanggal 20 besok itu kita akan tahu kira-kira konversinya untuk menjadi kursi itu siapa yang lebih banyak. Ya, Pak Wihadi sudah menyebutkan Mas Adi, payung besar rekonsiliasi. Apa yang mungkin bisa Mas Adi prediksikan dari kalimat ini? Ini pertanda bahwa semuanya upaya dirangkul. Kalau kita ketahui juga bahwa hingga saat ini penghitungan sementara dari Koalisi Indonesia Maju juga suaranya walaupun Golkar ini unggul di nomor 2, tapi jumlahnya masih di bawah 50% semuanya. Ya, saya kira memang kalau pemenang Pilpres itu ngomong apapun enak lah, Putri. Dan narasinya itu adalah narasi kebangsaan yang penuh dengan narasi rekonsiliasi politik. Jadi siapapun yang punya perbedaan politik, mazhab politik yang berbeda, dan bahkan saling berkompetisi sepanjang masa kampanye Pilpres beberapa waktu yang lalu, itu hanya sesaat. Setelah Pilpres usai, satu sama yang lain saling berangkulan. Dan bahkan saya ingat betul ketika Prabowo dan Gibran di GBK saat itu menyikapi hasil quick count yang mengunggulkan mereka dibandingkan dengan yang lain. Memang Prabowo mengatakan bahwa akan merangkul semua putra-putri terbaik negara ini yang berasal dari kalangan yang berbeda, beda secara politik, beda secara agama, dan seterusnya. Itu adalah statement-statement negarawan yang saya kira sebagai bentuk expose menurut saya bagus lah, bahwa memang mazhab politik kita secara umum memang politik gotong royong. Cuman saya agak sulit membayangkan bagaimana cara menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Bang Wihadi. Satu musuh itu kebanyakan dan 1000 teman itu terlampau sedikit. Saya membayangkan Anies jadi menterinya Pak Prabowo itu bagi saya agak sulit ya. Membayangkan Prabowo jadi menterinya Pak Prabowo dan Gibran itu bagi saya agak sulit. Termasuk Muhaimin jadi menteri, kemudian di situ Pak Mahfud MD jadi menteri, bagi saya agak rumit dalam konteks itu. Hanya politisi dan elit lah yang ngerti bagaimana cara merangkul yang disebut dengan segala perbedaan itu bisa diselesaikan dengan rekonsiliasi politik. Tapi saya, Putri, selalu mengatakan di mana-mana, jangan pernah ngajak mereka yang jelas-jelas kalah dalam pemilu. Artinya supaya pemilu itu ada gunanya, ada reward and punishment. Jadi yang menang itu biarkan diberikan kesempatan untuk berkuasa selama 5 tahun, sementara yang kalah biarkan dia berada di luar kekuasaan, jadi oposisi, dan meratapi hidupnya berjalan di tempat yang sunyi. Itu penting bagi saya, karena kalau tidak begini ceritanya dalam konteks Pilpres di masa yang akan datang, ini hanya bersaing seadanya. Orang kemudian saling mengkritik, saling serang secara terbuka, saling membuka borok masing-masing. Tapi setelah itu saling berangkulan, itu bagi saya nggak masuk akal. Kalau begini ceritanya, untuk apa ada pemilu? Untuk apa mengkritik waktu pileg? Oh, ini programnya nggak bagus, ini program abal-abal, ini program yang tidak tepat sasaran, ini boros APBN, membebani negara, dan seterusnya. Oleh karena itu bagi saya, menang aja dulu, kemudian kuasai ini kekuasaan politik selama 5 tahun, dan biarkan
yang di luar itu berjalan di tempat yang sunyi sebagai oposisi. Kalau ada kekhawatiran-kekhawatiran mereka misalnya kritis di parlemen dalam berbagai kasus, kelompok-kelompok yang di luar kekuasaan politik, mereka juga punya kepentingan-kepentingan politik yang sama dengan kubu pemenang. Dalam satu kepentingan politik mereka saling bertabrakan, tapi di isu kepentingan politik yang lain seperti undang-undang, ya saya kira mereka setuju. Contohnya revisi undang-undang KPK, undang-undang Cipta Kerja, di luar dan di dalam kekuasaan sama aja iman politiknya. Sami'na wa ata'na. Saya ingin mencontoh bahwa sebenarnya di 2024 Prabowo dan Gibran memulai bahwa rekonsiliasi politik itu tidak harus menjadikan yang kalah jadi menteri dan juga menikmati kekuasaan politik. Nah, kita akan lihat bagaimana dinamika politik ke depan. SBY dan Jokowi melakukan itu, dan bagi saya ini justru tidak membuat demokrasi kita sehat karena check and balances lemah, kelompok-kelompok parlemen yang berbeda secara politik juga lemah, sehingga banyak keputusan-keputusan politik yang strategis itu justru bertentangan dengan rakyat dan DPR diam saja. Efeknya apa? Kelompok-kelompok aktivis non-parlementer ini meluber ke jalan, kelompok-kelompok aktivis pro-demokrasi mereka protes menyampaikan aspirasinya. Karena DPR yang kritis terhadap pemerintah, yang fungsinya harus mengawasi, itu lemah. Kalau saya selalu mengatakan begitu. Jadi jangan pernah ajak yang mereka kalah dalam pemilu. Baik Mas Adi. Nanti pernyataan Mas Adi ini berikan komentar juga oleh Pak Wihadi. Tapi nanti Pak Wihadi, kita akan menuju ke KPU terlebih dahulu. Rekan kami akan menggambarkan bagaimana saat ini perkembangan dari proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU sejauh ini. Silakan. Hari ini merupakan hari ke-21 rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 yang lalu. Memang proses rekapitulasi yang dilakukan ini itu untuk dua provinsi, di mana dua provinsi ini merupakan Maluku dan juga Jawa Barat. Rekapitulasi ini dimulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat tadi, dan memang saat ini rekapitulasi untuk Provinsi Jawa Barat ini masih terus berlangsung. Dan untuk Maluku sendiri memang sudah selesai. Untuk Jawa Barat ini masih berlangsung hingga rekapitulasi dapil sampai saat ini baru 5 dari 11 dapil yang ada di Provinsi Jawa Barat, dan sidang ini diskor hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Untuk di Maluku sendiri, suara unggul ini diraih oleh pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dengan total perolehan suara sebesar 665.371 suara, dan disusul oleh paslon nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara sebanyak 228.557 suara, dan juga disusul oleh Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD sebesar 186.395 suara. Dan juga di Jawa Barat sendiri, suara yang dimenangkan atau diungguli oleh pasangan calon nomor 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini total suara sebanyak 16.805.854 suara, disusul oleh pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin dengan perolehan suara 9.099.674 suara, dan juga yang ketiga ada Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dengan perolehan suara sebanyak 2.820.995 suara. Namun juga memang sampai saat ini sudah ada 35 provinsi yang sudah disahkan oleh KPU, 36 satu lagi dengan Jawa Barat, namun sekarang memang Jawa Barat masih terus berlangsung ya pemirsa, masih menunggu proses disahkannya satu provinsi yaitu Jawa Barat, dan juga tersisa juga dua provinsi yang belum memang dapat direkapitulasi oleh KPU sendiri, yaitu Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Memang karena berkasnya ini masih tertahan atau masih direkap di provinsi, kemungkinan diusahakan akan dikirimkan hari ini, namun kita masih belum memastikan apakah memang hari ini ataukah besok. Hari dua provinsi ini akan dilakukan rekapitulasi oleh KPU RI. Adapun juga sementara untuk hasil perhitungan suara di tingkat pemilih luar negeri atau PPLN, diungguli ini pasangan oleh nomor urut 2 Prabowo Gibran dengan total menang di 22 PPLN, dan juga disusul oleh pasangan calon nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dengan memenangkan di 67 PPLN, dan juga Ganjar Mahfud memenangkan di 9 PPLN. Sementara Putri Viola, demikian kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih untuk laporannya. Nanti kita akan lanjutkan juga perbincangan, termasuk juga Bang Karius bisa berikan pandangan dengan kemungkinan-kemungkinan, karena kita masih semuanya menerka-nerka, memprediksi apakah kemudian bisa kembali kita seperti beberapa waktu lalu bahwa komposisinya adalah paketan begitu untuk bisa menentukan siapa menjadi ketua DPR. Tapi
Tapi nanti termasuk Pak Wihadi juga setelah jeda silakan diberikan pandangan dari apa yang disampaikan oleh Mas Adi. Kami akan segera kembali saat lagi.